IPA 4. Nama saya Sigita Nugroho dari 10 IPA 4. Nama saya Rezi Alfitra dari 10 IPA 4. Nama saya Malik Fatul Mahdi dari 10 IPA 4. Nama saya Uliazana Panjaitan dari 10 IPA 4. Nama saya Khairul Nisa dari 10 IPA 4. Nama saya Nisrina Aulia dari 10 IPA 4. Nama saya Kalica Widya Husna dari 10 IPA 4. Nama saya Daya Tirana Putri dari 10 IPA 4. Saya Widya Husna, saya akan menjelaskan materi tentang apa yang akan kami presentasikan. Jadi di sini ada rumus hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan massa dikali A. Sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda. Satuannya adalah Newton. F itu adalah gaya, A itu adalah percepatan. Satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Massa adalah M adalah massa benda. Satuannya adalah kilogram per sekon. Ini adalah rumus dari mencari percepatan sama dengan gaya per massa. Untuk mencari gayanya kita bisa pakai massa dikali percepatan. Terus kita masuk ke sini. Ini di sini ada benda, suatu benda yang berada di atas bidang datar. Ini ada simbol W. Simbol W itu artinya gaya berat. Sedangkan N itu adalah gaya normal. Di sini karena kita bawa materi tentang gaya-gaya horizontal, jadi kita bakalan pakai ini Fx dan Fy. Ini kita perumpamaannya sebagai kursi yang ditarik sebesar 30 derajat. Itu mengapa dia menjalan mendatar padahal dia ditarik dengan keadaan 30 derajat? Karena dapat bergerak lurus karena ada gaya lain yang tidak nampak bekerja. Secara matematis diuraikan dengan hukum vektor. Hukum vektor ada di sini. Fx sama dengan F cos 30 derajat dan Fy adalah F sin 30 derajat. Mengapa begitu? Karena F cos adalah sisi sejajar sudut per sisi miring, sedangkan F sin adalah sisi di hadapan sudut per sisi miring. Jadi di sini kita bakalan pakai yang Fx. Kenapa kita pakai Fx? Karena dari Fx ini yang membuat benda tersebut bergerak. Jadi Fx itu kan tadi di sini F cos 30 derajat sama dengan massa dikali percepatan. Percepatan sama dengan F cos 30 derajat per massa. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan teman kami berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Seperti yang kita lihat, 3 buah benda ditarik secara horizontal. Untuk massa benda yang pertama 6 kg, massa benda yang kedua 3 kg, dan massa benda yang ketiga 1 kg. Yang ditanya adalah percepatan benda dan tegangan kali. Diketahui massa benda pertama 6 kg, massa benda kedua 3 kg, dan massa benda ketiga 1 kg, dan gayanya 40. Kita jawab pertanyaan yang pertama. Seperti biasa menggunakan rumus dasar sigma F sama dengan massa benda dikali percepatan. F-nya sama dengan tegangan ini didapat dari sini. Karena bergerak ke arah kiri, maka anak panah yang ke arah kiri, tegangan tali yang ke arah kiri itu negatif, dan tegangan tali yang ke arah kanan itu positif. Berarti didapat kalau dia ke arah kiri, maka kita keluarkan tegangan tali yang kedua. Berarti negatif. Tegangan tali kedua ditambah tegangan tali kedua dikurang tegangan tali pertama ditambah tegangan tali pertama, sama dengan M-nya ada 3, kita tambahkan semua. Massa benda pertama, massa benda kedua, dan massa benda ketiga dikali percepatan. Seperti yang kita ketahui, gayanya itu 40. Karena tegangan talinya dengan tanda yang berbeda-beda, maka bisa kita habiskan tegangan tali kedua dan tegangan tali pertama. Jadi sisalah massa benda
dikali percepatan. 40 sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 10 dikali percepatan. Karena kita ingin mencari percepatannya, maka 40 dibagi 10 sama dengan 4. 4 adalah jumlah percepatannya. Untuk soalnya B, dengan rumus yang sama, sigma F sama dengan massa benda dikali A. Karena kita ingin mencari tegangan pertama, maka kita buat tegangan pertama sama dengan massa benda dikali A. Massa benda pertama adalah 6 kg, maka kita buat 6 dikali percepatannya adalah 4. Maka kita buat 4. 6 kali 4 24. Jadi tegangan pertamanya adalah 24 Nm. Jadi percepatan benda sama dengan 4 dan tegangan talinya sama dengan 24 Nm. Baik, saya Khairunisa akan menjelaskan tentang soal kedua, gaya-gaya horizontal lebih dari dua benda. Yuk kita mulai aja soalnya. Perhatikan gambar berikut. Jika gravitasinya 10 meter per sekon dan gaya geseknya 0,4, maka berapakah tegangan tali benda 5 kg dan benda 1 kg? Jadi bisa kita lihat penyelesaian. Jadi bisa kita lihat untuk massa-massa di sini dapatnya dari gambar ini. Massa pertama, massa A 8 kg, massa B 5 kg, massa C 2 kg, massa D 1 kg, dan F-nya 80 Newton, gaya gravitasi 10 meter per sekon, dan gaya geseknya 0,4. Dari soal berikut, kita akan menggunakan rumus dasar, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sebelum kita mencari tegangan tali, kita akan mencari yang namanya percepatan. Jadi rumusnya kita ubah menjadi F dikurang sigma M dikali gravitasi dikali gaya gesek sama dengan massa dikali percepatan. Kita mencari percepatan, jadi percepatan sama dengan F dikurang sigma M kali G kali gaya gesek per massa. Jadi percepatan sama dengan 80 dikurang 8 tambah 5 tambah 2 tambah 1. 8 tambah 5 tambah 2 tambah 1 ini adalah massa yang di sini. Jadi setelah kita 10 ini gravitasi dan 0,4 ini adalah gaya gesek per massa. 8 tambah 5 tambah 2 tambah 1. 8 tambah 5 tambah 2 tambah 1 adalah 16. Jadi A sama dengan 80 kurang 16 kali 10 kali 0,4 per 16. A sama dengan 80 kurang 64 karena 16 kali 10 kali 0,4 adalah 64. 80 kurang 16 per 16 adalah 16 per 16. 16 bagi 16 sama dengan 1. A sama dengan 1. Tegangan tali benda 2 dan 1 memenuhi. Sigma F sama dengan massa kali percepatan. F kurang tegangan tali kurang gaya gesek sama dengan massa kali percepatan. T sama dengan gaya kurang massa kali percepatan kurang gaya gesek. Masukkan aja tinggalan. Ini si F-nya 80, massanya 1. Masanya 1 dapat dari mana? Masanya dapat dari soal ini. Yang terakhir, 1 kg ini. Terus untuk yang ini, percepatannya udah kita cari tadi kan, dapat yang ini A1 sama dengan 1. Dan gaya geseknya menjadi dikurang 1 dikali 10 dikali 0,4. Semuanya kita jumlahkan dan hasilnya menjadi 75 Newton. Halo guys, perkenalkan saya Aljazira Nasution, saya ada di kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan contoh soal yang ketiga. Mungkin tadi teman-teman saya sudah mempresentasikan dari soal pertama itu hukum Newton 2 tentang gaya horizontal, dan yang kedua itu ada gaya geseknya. Terus yang ketiga itu akan beda karena kita akan memakai sudut. Jadi mungkin bisa lihat soalnya.
soalnya. Jadi sebelum kita mencari jawabannya, kita harus mengetahui apa saja yang sudah diketahui dalam soal tersebut. Kita bisa lihat M1 sama dengan 10 kg, M1, M28, M36, M4, M5, 2 kg. So, gayanya 60 Newton, gaya gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Alfa sudut sudutnya sama dengan 30 derajat. Jadi yang ditanya di sini tuh tentukan percepatan sistem balok tegangan tali. Pertama cari percepatan sistem balok. Begini aja ya, A. Yang ditanya, jadi sebelum itu kita harus bikin balok gimana untuk derajat sudutnya. Jadi yang udah kita lihat yang di situ, kita sudah bikin diagram kartesiusnya. Fx selalu di bawah dan Fy selalu di atas. Jadi yang kita pakai itu hanya Fx karena yang menggerakkan gaya balok tersebut hanyalah Fx. So Fx sama dengan cos 30 derajat. Kenapa sih cos? Kenapa sih? Karena Fx ini sudut sejajar per sisi miring. Ingat aja rumus-rumus sinus, kosinus, dan tangen. Intinya kita harus pelajarin itu. Jadi Fx sama dengan 60. Karena kan gayanya 60. Kita kali aja 30 derajat di cos itu berapa sih? Jadi 30 derajat di cos itu sama dengan setengah akar 3. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, sebaiknya dicari tahu di buku-buku sebelumnya. Jadi Fx sama dengan 60 kali 1, 60 dibagi 2 sama dengan 30 derajat. Maaf, ini bukan 30 tapi 3. Jadi 1/2 akar 3, 30. Jadi 30 derajat akar 3. Ini nggak usah pakai derajat lagi. Ini kita sudah tahu gayanya saat ditambah dengan cos tadi. Jadi kita tinggal cari percepatannya. Percepatannya saya bikin sini aja. Jadi kan rumus hukum Newton 2 itu sigma F sama dengan massa kali percepatan. Jadi Fx sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 tambah M5 dikali A X sama dengan. Jadi massa ini semua kita tambahkan, hasilnya adalah 30. Baru dikali percepatan tadi kan kita belum tahu percepatan itu berapa. Jadi kita bikin di sini. Jadi rumusnya itu gaya dibagi dengan massa. Hanya berapa sih? Gayanya berapa sih? 30-an. 30 dibagi 30 kali massa ini. 30 kan 30 akar 3. Ini adalah gaya. Terus massa ini kan tadi udah saya jumlahkan, hasilnya 30. Berarti ya kita tinggal bagi. Ini coret hasilnya tinggal A sama dengan 1 akar 3. Jadi untuk percepatan bisa kita lihat bahwa yang terdapat adalah 1 akar 3. Jadi untuk yang B kita kan akan mencari tegangan tali.
tapi tetap menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan massa kali percepatan. Jadi intinya setiap kita mencari massa, tapi massanya itu terakhir, maka harus dikurangkan dengan gaya F kurang T sama dengan massa 4 tambah massa 5 kali percepatan. F tadi yang sudah kita tahu, kalau gayanya 30 akar 3 dikurang tegangan tali sama dengan 6. 6 ini dari M4 tambah M5 dikali 1 akar 3 percepatan. Jadi T tegangan talinya sama dengan 30 akar 3 dikurang 6 akar 3. 6 akar 3 ini dapat dari 6 kali 1, 6, dimasukkan akar 3 dari 6 akar 3. Jadi untuk tegangan talinya 30 dikurang 6 sama dengan 24. Kita masukkan aja akar 3-nya. Jadi sudah kita ketahui bahwa tegangan tali massa benda 4 dan massa benda 5 itu adalah 24 akar 3. Jadi dari semua contoh soal sampai 3 soal tadi, mungkin kita sudah tahu, kita sudah bisa mengetahui tentang DGC, sinus atau kosinus. Jadi pasti kita mikir kok fisika itu mudah, karena apalagi kita sudah tahu rumusnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari hasil presentasi kelompok kami, hukum Newton 2, sebenarnya tanpa kita sadari sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita menarik meja, menarik kursi, dan lain-lain. Jadi, setelah kami pelajari, menurut kelompok kami, fisika itu mudah jika kita mengetahui rumus-rumus yang ada pada fisika. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2 mengenai gaya-gaya horizontal lebih dari 2 benda. Assalamualaikum.